Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 2023C akan menjelaskan mengenai konsep akuntansi tingkat harga umum. Namun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Auliani Sareci Arafa dengan 3 NIM akhir 299 selaku moderator dan juga pemateri. Selanjutnya ada Gracia Maria dengan 3 NIM akhir 289, ada Fitriatus Soliha dengan 3 NIM akhir 310, ada Calvin Andalas Aji Putra dengan 3 NIM akhir 333, dan yang terakhir ada Riki Prasetya Priyanata dengan 3 NIM akhir 339. Baik, untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan dan rekan-rekan jelaskan di slide-slide berikutnya. Baik, terdapat beberapa poin utama yang akan dibahas di presentasi kali ini, yaitu yang pertama, penyajian kembali tingkat harga umum dan laporan keuangan biaya historis. Lanjutannya ada penyesuaian pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum, ada pembeda moneter dan juga non-moneter, ada indeks harga, dan yang terakhir ada akuntansi tingkat harga umum. Masuk yang pertama, yaitu penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Riki. Kepada yang bersangkutan, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan tentang penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Akuntansi biaya historis memiliki asumsi bahwa satuan moneter adalah stabil atau perubahan yang terjadi pada nilai dari satuan moneter adalah tidak material. Akan tetapi, bahwa tingkat daya beli secara umum dari dolar telah terus-menerus mengalami penurunan. Tingkat daya beli umum yang mengacu pada kemampuan dari satuan moneter untuk membeli barang atau jasa memiliki hubungan terbaik dengan harga dari barang-barang atau jasa yang menjadi pertukarannya. Perubahan-perubahan dalam daya beli dari dolar dengan menggunakan angka-angka indeks. Indeks harga adalah rasio dari harga rata-rata sekelompok barang atau jasa pada tanggal tertentu. Indeks-indeks seperti itu dipergunakan untuk menyajikan kembali jumlah yang didasarkan pada biaya historis dalam laporan keuangan jika dilihat dari satuan daya beli pada tahun dasar atau pada akhir dari periode berjalan. Selanjutnya adalah tujuan penyajian kembali. Yang pertama, menyajikan informasi yang lebih akurat tentang posisi keuangan. Kemudian yang kedua, supaya nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban lebih mencerminkan kondisi daya beli sekarang. Yang ketiga, memudahkan perbandingan antar periode. Dan yang keempat, membantu pengguna laporan atau investor manajemen membuat keputusan yang lebih tepat. Terima kasih rekan Riki atas penjelasannya. Untuk selanjutnya mengenai penyesuaian pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum akan dijelaskan oleh rekan saya Fitri. Kepada Fitri, saya persilakan. Selanjutnya terkait perlakuan pos-pos moneter, di mana pos-pos moneter seperti uang tunai, piutang, utang, jumlahnya akan tetap jika dilihat dari nilai nominalnya, semisal dalam dolar atau rupiah, yang artinya angka di kontrak atau laporan keuangan tidak berubah, berapapun perubahan harga barang dan jasa di masyarakat. Meskipun jumlahnya tetap, daya beli dari uang tersebut bisa berubah. Jika harga-harga naik atau inflasi, uang kita bisa membeli lebih sedikit barang. Jadi kita rugi daya beli. Dan jika harga-harga turun, uang kita bisa membeli lebih banyak barang. Jadi kita untung di daya beli. Keuntungan atau kerugian ini disebut keuntungan atau kerugian karena perubahan tingkat daya beli atau karena perubahan tingkat harga umum. Baik, selanjutnya terkait perlakuan pos-pos non-moneter dan ekuitas pemegang saham, di mana pos-pos moneter dilaporkan dengan perhitungan daya beli umum saat ini dengan cara data historis atau angka lama dikalikan dengan faktor konversi, yaitu untuk pos non-moneter indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks ketika pos non-moneter diperoleh, dan untuk ekuitas pemegang saham indeks tahun berjalan
dibagi dengan indeks ketika modal diinvestasikan. Saldo laba ditahan yang tidak bisa langsung disesuaikan hanya dengan satu faktor konversi, karena isinya adalah keuntungan bersih dari banyak periode. Maka penyesuaiannya dengan dilakukan seperti jika laporan keuangan pertama kali disusun berdasarkan daya beli saat ini, maka saldo laba dari periode sebelumnya harus disesuaikan agar mencerminkan nilai dalam daya beli saat ini. Yang kedua ada untuk saldo laba setelah itu. Harus diperhatikan pendapatan dari tahun itu harus diubah ke nilai saat ini berdasarkan perubahan harga atau daya beli umum. Yang kedua ada penyesuaian juga dilakukan untuk keuntungan atau kerugian dari pos moneter akibat perubahan daya beli. Baik, terima kasih rekan Fitri atas penjelasannya. Untuk selanjutnya mengenai pembeda moneter dan non-moneter akan saya jelaskan. Nah, dalam konsep akuntansi tingkat harga umum, kita mengakui bahwa perubahan daya beli uang perlu diperhitungkan dalam laporan keuangan. Nah, untuk itu penting membedakan antara pos moneter dan pos non-moneter karena masing-masing bereaksi berbeda terhadap perubahan tingkat harga. Pos moneter sendiri ini merupakan pos-pos yang nilainya tetap dalam satuan mata uang tertentu dan secara langsung terpengaruhi oleh perubahan daya beli. Dengan kata lain, saat terjadi inflasi atau deflasi, nilai real pos moneter akan naik atau turun. Sedangkan pos non-moneter itu merupakan pos-pos yang tidak secara langsung berubah karena inflasi, karena nilainya lebih bergantung pada faktor lain seperti harga pasar. Nah, secara garis besar itu tuh terdapat perbedaan perlakuan terhadap pos moneter dan non moneter. Yang pertama, kalau pos moneter itu dapat alami perubahan daya beli karena inflasi atau deflasi, sedangkan pos non moneter itu tidak merubah daya belinya langsung karena nilainya tergantung kondisi pasar, bukan karena perubahan nilai uang. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pos moneter dan non moneter di slide berikutnya. Nah, contoh perbedaan ini tuh bisa dilihat dalam beberapa kasus. Pertama, saham preferen yang dicatat pada nilai tetap sesuai nilai likuidasinya tergolong pos moneter. Namun apabila saham tersebut dicatat dengan nilai yang lebih rendah dari nilai likuidasi, maka dianggap sebagai pos non moneter. Yang kedua, ada pajak penghasilan tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai pos moneter, melainkan sebagai pos non-moneter karena nilainya tidak langsung terpengaruh oleh perubahan tingkat harga. Ketiga, mata uang asing bila diperlakukan serupa dengan mata uang domestik menjadi pos moneter. Namun apabila dianggap sebagai komoditas, maka masuk kategori non-moneter. Nah, yang keempat, untuk utang jangka panjang dalam mata uang asing, jika dihitung dengan kurs penutupan, maka dikategorikan sebagai moneter. Tetapi bila dinilai dengan kurs historis, masuk dalam kategori non-moneter. Yang kelima, dalam kasus uang yang dapat dikonversi menjadi saham, apabila harga pasar saham lebih rendah dari harga konversinya, maka uang tersebut dianggap pos moneter. Sebaliknya, apabila harga pasar lebih tinggi dari harga konversinya, maka tergolong non moneter. Nah, dengan pemahaman ini, akuntan itu dapat sesuaikan laporan keuangan agar lebih akurat merefleksikan perubahan daya beli sesuai prinsip dalam akuntansi tingkat harga umum. Baik, selanjutnya mengenai indeks harga akan dipaparkan oleh rekan saya Calvin. Kepada Calvin, saya persilakan. Indeks tingkat harga. Indeks tingkat harga umum dapat didefinisikan sebagai rangkaian pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk persentase mengenai hubungan antara harga rata-rata dari sekelompok barang dan jasa dalam satu rangkaian tanggal. Rumus indeks harga. Rumus yang digunakan ketika menghitung indeks harga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu indeks tidak timbang dan tertimbang. Indeks tidak tertimbang. Yang pertama, angka indeks harga. Untuk rumusnya, IA sama dengan sigma PN
per sigma PO dikali 100. Untuk keterangannya, IA itu indeks harga yang tidak timbang. Untuk PN, harga yang dihitungkan indeksnya, dan PO, harga pada tahun awal. Untuk yang kedua, angka indeks harga. Untuk rumusnya, IA sama dengan sigma PN kali QN per sigma PO dikali QO kali 100. Atau bisa menggunakan IA sama dengan sigma VN per sigma VO kali 100. Untuk keterangannya, IA sama dengan angka indeks nilai. Untuk VN, nilai yang dihitung angka indeksnya. Dan VO sama dengan nilai pada tahun awal. Dan yang ketiga, angka indeks kuantitas. Untuk rumusnya, IA sama dengan sigma QN per sigma QO dikali 100. Keterangannya, IA itu indeks kuantitas yang tidak timbang. Untuk QN adalah kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya, dan QO kuantitas pada tahun awal. Untuk selanjutnya, rumus indeks tertimbang. Untuk yang pertama, metode agregatif sederhana. Untuk rumusnya, IA sama dengan sigma buka kurung PN kali W tutup kurung per sigma buka kurung PO kali W tutup kurung kali 100. Untuk keterangannya, IA sama dengan indeks harga yang ditimbang, PN sama dengan nilai yang dihitung angka indeksnya, PO sama dengan harga pada tahun awal, dan W faktor penimbang. Yang kedua, metode PAS-C. Untuk rumusnya, IP sama dengan sigma buka kurung PN kali QN tutup kurung per sigma buka kurung PO kali QO tutup kurung kali 100. Untuk keterangannya, IP sama dengan angka indeks PAS-C. PN adalah harga tahun yang dihitungkan indeksnya, PO harga tahun awal, dan QN sama dengan kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Untuk yang ketiga, metode last payers. Untuk rumusnya, IL sama dengan sigma buka kurung PN kali QO tutup kurung per sigma buka kurung PO kali QO tutup kurung kali 100. Untuk keterangannya, IL sama dengan angka indeks last payers. Untuk PN adalah harga tahun yang diperhitungkan indeksnya. PO sama dengan harga pada tahun awal. Dan QO adalah kuantitas pada tahun awal. Baik, terima kasih rekan Calvin atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, mengenai evaluasi akuntansi tingkat harga umum akan dijelaskan oleh rekan saya, Agresia. Pada Grace, saya persilakan. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai argumentasi yang mendukung akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama, itu laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum, meliputi beragam jenis aktiva dan klaim yang disajikan dalam nilai dolar dengan daya beli yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah akuntansi biaya historis konvensional tidak mengukur pendapatan secara benar akibat mencocokkan dolar dari ukuran yang berbeda pada laporan laba rugi. Yang ketiga, akuntansi tingkat harga umum relatif mudah untuk diterapkan. Yang keempat, akuntansi tingkat harga umum memberikan informasi yang relevan bagi manajemen dan penggunanya. Selanjutnya adalah argumentasi yang menentang akuntansi tingkat harga umum, yaitu kebanyakan studi-studi empiris menunjukkan bahwa kaitan informasi tingkat harga umum itu lemah atau tidak berterima umum. Kemudian yang kedua, perubahan tingkat harga umum hanya memperhitungkan perubahan pada tingkat harga umum dan tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi pada tingkat harga yang khusus. Yang ketiga, dampak inflasi akan berbeda-beda antara perusahaan. Dan yang terakhir adalah biaya pengimplementasian akuntansi tingkat harga umum dapat melebihi keuntungannya.
Baik, itu saja pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada saat kelas berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.